Jadi lebih semangat lagi, kayak ditunggu-tunggu akhirnya tiap minggu tuh kita minggu besok mau main basket lagi ya gitu, kita mau main basket nih gitu, mau me time lagi nih gitu. Dengan adanya si komunitas ini tuh ya yang saling mendukung gitu, kadang ya itu kita nggak usah ngomong tapi ya ibu-ibu itu ini ngerti nih gitu, kita masih punya kepengen untuk diri kita sendiri tuh ya nggak masalah gitu, maksudnya itu sah kok gitu, karena kalau kita happy kan anak kita juga happy ya gitu. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mother Care Indonesia. Hari ini bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini, Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Nyuy dari The Momsters Basketball Club. Kak Nyuy ini salah satu membernya dari Momsters Basketball Club dan juga mom of two sekaligus juga yoga instructor ya Kak Nyuy ya? Iya, kurang lebih gitu. Oke, mungkin boleh disapa dulu nih audiens kita yang menonton. Halo mama-mama atau bunda-bunda ibu semuanya, saya Nyuy, saya ibu dari 2 orang anak saya laki-laki. Ya, tiap hari menjalani sebagai ibu dan pribadi aja. Oke, nah di podcast kita hari ini kita akan membahas nih tentang active moms, happy moms nih ya. Nah mungkin aku mau nanya-nanya dulu nih sedikit tentang Kak Nyuy ini. Dulu Kak Nyuy itu pernah bekerja di mana sih Kak? Aku dulu 11 tahun kerja jadi floor director di salah satu TV swasta di Indonesia. Kerjanya menyenangkan sih ya gitu, makanya mungkin bisa bertahan lama gitu. Tapi setelah punya anak yang terakhir, aku memutuskan untuk resign dan fokus sama anak gitu. Oh oke. Nah kan Kak Nyuy anaknya ada 2 nih. Gimana ceritain dong Kak Nyuy pengalaman menjadi ibu daripada saat awal anak pertama terus anak kedua, itu tuh gimana sih Kak ceritanya? Kayaknya kayak kalau misalkan ditanya gimana rasanya kayak ya bersyukur banget ya gitu. Dulu waktu masih punya anak pertama itu aku masih kerja. Karena jadwal kerjanya yang mungkin cukup fleksibel gitu. Jadi dan sama suami juga yang hampir sama bidang pekerjaannya. Jadi aku tuh sama suami tuh ganti-gantian. Jadi sebenarnya aku bisa merawat anak ini tuh udah pasti karena ada support system ya. Apalagi waktu anak pertama aku masih kerja, itu bener-bener suami tuh punya andil besar banget gitu. Karena kita kayak gantian gitu, kita jadwalnya bergantian. Kalaupun misalkan kita sampai bener nggak bisa, aku harus bawa anakku ke kantor. Oh itu bisa? Itu waktu itu kebetulan teman-temanku, atasanku pada baik-baik. Maksudnya aku bener-bener beruntung punya support system yang baik banget gitu. Jadi aku waktu itu bisa bawa anakku ke kantor, jadi kadang aku kerja gitu ya, teman-temanku yang gantian jagain gitu ya gitu. Iya. Gitu terus sampai anak kedua itu bedanya 5 tahun gitu. Nah karena waktu itu kan pandemi nih, dengan ritme kerja yang sebenarnya nggak bisa work from home karena kita harus ketemu orang gitu kan. Jadi dengan kondisi saat itu kita sepakat untuk milih kayaknya aku yang harus resign nih di rumah gitu buat fokus sama anak nih gitu. Oke, nah anaknya Kak Nyuy sekarang usianya berapa nih? Yang pertama itu usianya 8 tahun, kelas 3 SD. Yang kedua, yang kedua 3,5 tahun. Cowok dua-duanya. Oke, nah tadi kan aku juga sempat mention mengenai jadi yoga instructor nih ya berarti sekarang. Nah itu mulainya dari kapan tuh Kak, dan gimana cerita awalnya Kak Nyuy bisa menjadi instruktur yoga nih? Oke, jadi kan aku main basket sebenarnya udah lama kan, udah dari SMA, terus pindah Jakarta sini masih main basket, kerja masih main basket, tapi lama-kelamaan karena jadwal kerja dan segala macem tuh udah nggak bisa kan main basket walaupun seminggu sekali. Tapi karena kebiasaan senengnya olahraga, jadi kayak lo ngapain lagi nih ya. Terus aku punya sahabat, dia sama awalnya, terus dia ngasih tau, udah cobain deh yoga gitu kan. Oh ya udah deh gitu. Padahal sebenarnya udah underestimate dulu, aduh yang dari biasanya kita lari-lari gitu kan ya, tiba-tiba harus yoga yang kayaknya pelan-pelan kayak gitu-gitu. Tapi
ternyata setelah dijalanin, kok enak ya, kok menyenangkan ya gitu kan, apalagi ada banyak challenge-nya, ternyata yang dibilang gampang tuh nggak gampang gitu kan, sampai akhirnya kayak bener-bener jadi suka. Terus sempat mikir kayaknya kalau cuma sebatas suka aja kayak kurang deh, apalagi nih ya gitu kan. Terus aku tuh mulai yoga tuh sekitar tahun 2018 ya, 2017 2018 gitu. Nah 2019 akhirnya ngeberaniin diri untuk ikutan yoga teacher training. Waktu itu belum resign, cuman nggak apa-apa deh ya gitu. Paling nggak nanti kalau someday aku harus di rumah sama anak-anak, paling nggak aku punya bekal nih, aku mesti ngapain gitu. Jadi yaudah 2019 aku beraniin buat ambil sertifikasi yoga gitu kan. Oke, nah berarti selain yoga itu memang awalnya adalah hobinya si basket ini gitu Iya, ya? Nah, jadi awalnya Kak Nyuy untuk join di The Momster Basketball ini berarti gimana tuh Kak? Nah ini juga nggak sengaja sebenarnya. Jadi ada teman kantorku dulu yang udah duluan ke Momster. Dia bilang, Kak mau basket nggak nih sama ibu-ibu kok semuanya, dia bilang. Udah nggak mikir apa-apa lagi gitu, karena kan iya udah lama banget nih, oh ya udah boleh gitu kan. Nah, kapan? Terus dia kasih tahu, ya udah gitu secara natural aja gitu, nih ini linknya ya kalau mau join gini. Ya udah aku join. Ternyata waktu itu belum terlalu banyak sih ya gitu. Membernya belum terlalu banyak. Main pun masih 2 minggu sekali, dan itu salah satunya yang bikin aku kayaknya klik gitu. Maksudnya kan secara waktu juga kayaknya masih masuk ya gitu, di tengah maksudnya aktivitas kita ibu jagain ngurusin anak gitu. Terus ternyata kan anggotanya juga ibu-ibu juga gitu kebanyakan gitu. Jadi ya udah mulai situ mulai main sekali gitu yang nggak ketemu nggak tahu kan siapa-siapa gitu, tapi lama-lama malah jadi punya banyak temen. Nah, FYI ini berarti The Momsters Basketball Club ini adalah klub basket yang memang membernya mostly ibu-ibu semua gitu ya? Iya. Jadi kan memang waktunya juga maksudnya lebih pengertian sama ibu-ibu dengan jadwal, mungkin jadwal sekolah atau jadwal mengurus suami juga gitu ya. Nah, berarti awal joinnya tadi tuh memang secara random diajakin sama teman kantor gitu. Terus jadi kalau Momster ini kan berarti membernya sekarang udah berapa nih? Kalau aku lihat ya di grup itu kita udah hampir udah 250 orang, dan itu tuh se-Jabodetabek ya. Oke, berarti memang The Momsters ini salah satu klub basket ibu-ibu yang terbesar nih di Jabodetabek. Kayak bisa dibilang gitu sih, aku sih rasanya begitu ya. Oh, I see. Oke, berarti kurang lebih Momsters ini sekarang udah berapa lama nih? Ini kita mau anniversary nih bentar lagi. Udah mau setahun mau anniversary. Nah, itu kan membernya tadi ada 250 tuh. Nah, itu gimana tuh cara mengkoordinir member-member yang cukup banyak sih menurutku 250 ini. Jadi Momster ini kita ada 4 orang tuh awalnya admin yang ngurusin gitu, dari mulai yang siapa yang booking lapang, siapa yang misalkan koordinir nanti pembayarannya, media sosialnya, atau enggak misalkan keperluannya yang Momster itu. Jadi dari mulai 4 orang ini gitu ya. Nah lama-lama karena ke aktivitas Momsternya juga ternyata bertambah, yang tadinya latihannya cuma 2 minggu sekali gitu ya, lanjut jadi seminggu sekali gitu. Sekarang bisa seminggu tuh bisa malah jadi kayak ada 5 game gitu, karena misalnya yang pagi ada, nanti yang sore ada juga, karena peminatnya yang banyak. Akhirnya dari yang tadinya cuma 4 orang, sekarang ada tambahan beberapa orang lagi yang ikut bantuin buat mengkoordinir si Momster ini gitu. Oke. Nah, aku lihat ya di sosial medianya The Momsters Basketball Club ini juga udah beberapa kali diliput sama media-media ya. Nah, itu ada media apa aja tuh Kak yang pernah ngeliput Momsters? Dari media cetak beberapa kali ya kemarin, terus kemarin juga sempat dari televisi juga ada, televisi swasta juga ada gitu. Kalau aku lihat sih karena mungkin sebenarnya karena komunitasnya ya itu mungkin based on yang tadinya buat ibu-ibu ya, karena kan ya menitik beratkannya mungkin itu ya awalnya ya? Gitu. Walaupun sebenarnya kalaupun gak ibu-ibu juga boleh aja sih gitu. Ada yang memang belum jadi mom ada, tapi memang 90% rata-rata ya sudah jadi ibu gitu. Oke. Dan positifnya nih dari join di klub The Momsters ini tuh apa sih sebagai ibu-ibu, perspektif ibu-ibu nih? Kalau yang aku rasain sendiri tuh banyak banget ya. Maksudnya ketika kita jadi ibu tuh udah pasti dunia kita tuh berbeda banget. Misalkan gitu, kayak aku dulu yang kerja
kerja terus tadinya kan namanya kita bekerja kita punya lingkungan ya, punya teman-teman gitu, punya me time-nya lah gitu. Tapi ketika jadi ibu apa fokus jadi anak pelan-pelan itu kan kayak hilang gitu kan ya. Kita kadang banyak ibu yang ngerasa sendiri ketika dia udah punya anak gitu dan dia butuh temen. Nah ketika kita join sama Momster yang ya kita sebenarnya nggak tahu siapa-siapa tapi kita punya kayak backgroundnya sama nih, kita pengen nyari temen gitu. Udah pasti yang pertama kita punya teman baru, punya temen sharing gitu kan. Terus selain itu juga kan komunitasnya tuh aku bilang positif banget ya gitu. Dari punya teman baru ini ternyata karena orangnya banyak, beda-beda profesinya juga banyak gitu. Nah itu juga jadi kayak apa ya, jadi kayak ngebuka lagi gitu kayak oh ternyata kita tuh masih punya apa ya, kayak punya tempat bergaul lagi nih gitu. Yang tadinya kita nggak, kayak ngerasa sendiri, kayak punya semangat lagi gitu kan, kayak punya temen curhat lagi gitu. Terus udah kayak gitu apa namanya ya, sehat ya kan ketika itu, gitu. Selain sehat misalnya badan karena olahraga, ketika kita bisa sharing sama ibu-ibu yang lain nih gitu ya, itu juga kan ke mental kita juga makin sehat lagi gitu. Terus jadi ya paling nggak kalau nggak di rumah biar nggak ikutan tantrum kayak anak-anaknya iya, gitu. Betul. Jadi selain fisiknya sehat karena berolahraga, jadi juga mentalnya pun juga ikutan sehat karena berolahraga juga bisa bikin mental sehat gitu ya. Dan juga ketemu teman-teman, ngobrol, ketawa-ketawa itu tuh membantu banget menghilangkan kejenuhan yang ada di rumah kali ya. Mungkin rutinitas kita setiap hari tadinya kan bekerja, keluar rumah, sekarang cuma di rumah aja ngurusin anak, ngurusin suami, ya mungkin itu memang kewajiban, tapi kan kita sebagai ibu mungkin butuh refreshing juga di rumah. Iya benar-benar. Jadi menurut aku tuh kadang iya walaupun cuma kayak 2 jam gitu ya, tapi itu bener-bener ngasih energi baru aja gitu dan kayak jadi punya aktivitas baru gitu, punya lingkungan baru juga yang emang ya buat aku nih sebagai ibu nih, buat gua nih gitu kan gitu. Ya melepas lelah sedikit lah gitu. Balik ke rumah kita udah seger lagi gitu, udah siap lagi buat sama anak-anak sama suami lagi. Aku pengen tahu nih keseruan dari komunitas The Momsters ini tuh ada apa aja sih? Tadi kan Kak Nyui sempat mention gamesnya ada berapa kali, terus tadi juga udah diliput sama media. Boleh dong Kak ceritain lebih detail lagi nih keseruan dari klub ini? Oke, jadi di Momsters tuh emang awalnya emang kita main basket ya gitu, tapi selain main basket tuh ya ada banyak juga sih kegiatannya gitu kan gitu. Yang tadinya emang cuma 2 minggu, akhirnya makin lama makin intens gitu ya. Terus karena makin banyaknya game gitu kan, kadang kita juga butuh kayaknya jangan sampai cuma gini-gini aja nih gitu. Karena kan tetap kita harus ngutamain keselamatan ya gitu. Namanya basket kan sebenarnya kita nggak bisa hindari, itu kan olahraga high impact ya, body charge gitu kan. Nah sebab kita namanya udah ibu-ibu, jangan nggak nyangkal deh kalau metabolismenya udah berkurang, nggak segesit dulu lah gitu, ya kan gitu. Nah, kita pengen walaupun kita fun game, tapi tetap safety gitu. Sampai akhirnya setelah kita dari teman-teman Momster ngadain juga ada coachingnya juga nih gitu, buat kita nih anggotanya gitu. Jadi walau kita udah ibu-ibu, tapi paling nggak kita juga tahu main yang bener gimana sih, karena kan rata-rata udah banyak yang lupa nih, ya kan misalkan gue udah berapa tahun nih ternyata nggak main, gue juga baru main lagi nih. Nah ya udah dengan adanya coaching itu jadi kita refresh lagi gitu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu lagi gitu. Terus maksudnya menghindari cederanya itu juga penting gitu ya. Udah kayak gitu dengan apa namanya backgroundnya yang beragam itu di grup itu jadi kayak punya tempat sharing aja, walaupun sebenarnya yang ditanya simple-simple lah kadang misalnya ada rekomen tukang kue nggak gitu kan, itu kan sebenarnya simple ya, tapi ternyata si A, si B, si C, daerah mana? A, tuk sini nih, kuenya ini. Jadi kayak oh ya udah makasih ya gitu, atau enggak misalkan yang tahu curhat anaknya, anak ini sakit nih begini gitu kan. Jadi aja media sharing yang menurut aku itu tuh bikin ibu lebih percaya diri ya gitu, maksudnya dia ngerasain oh gue tuh nggak sendiri ya ternyata ngadepin masalah gini, ternyata ada loh yang pernah gitu kan ya. Jadi dari sharing itu juga berguna. Terus ada market day juga, jadi kayak tiap seminggu sekali tuh tiap hari Rabu kita di Momster itu ada market days gitu. Jadi ibu-ibu yang punya jualan apapun dari makanan sampai jual rumah, jual mainan, sampai yang punya yang mau bikin rumah
yang butuh apa namanya kontraktor atau butuh apa namanya interior design gitu-gitu. Sampai si bahan-bahan bangunannya ada itu ini ya gitu kan ya. Nih kalau yang mau ini ya, yang mau jual tanahnya ada itu semuanya. Jadi kayak kita kasarnya mau nyari apapun bisa nanya di situ di satu grup. Jadi grupnya memang selain janjian buat main basket, jadi punya nambah teman baru, koneksi baru, kayak gitu-gitu ya. Terus udah kayak gitu, kita tuh jadi kayak ada seru juga kayak misalnya mau dapet jersey nih gitu. Jadi yang si mimin yang ciamik ini nih, pokoknya 4 orang mimin itu yang awalnya bukan 4 sih, sekarang banyak ya. Itu keren banget deh, maksudnya mereka involved banget lah buat Momster gitu. Mereka bener-bener pakai curahin segala macam yang mereka ide dan segala macam buat Momster. Mereka bikin kayak jersey itu mereka bikin yang 100 jersey pertama itu kayak desainnya khusus nih gitu. Jadi nanti beda kalau sama desain yang jersey yang lainnya. Jersey yang lainnya. Jadi yang 100 pertama ini juga kita ada ini ya kayak ada term conditionnya. Jadi minimal udah 7 kali main nih di Momster baru boleh dapet gitu. Jadi biar kan kelihatan dulu nih dia aktif atau enggak gitu. Jangan sampai kayak cuma nantinya jadi dipajang doang gitu kan. Tapi kan kita pakai kan kayak kita punya kebanggaan nih. Gue punya komunitas nih, gue bisa pakai jersey lagi. Yang mungkin dulu terakhir pakai jersey kan mungkin pada saat sekolah gitu, atau kuliah. Walaupun gitu memang ada yang masih aktif ada gitu. Tapi kan ya kita nggak pernah tahu ya kalau di sini kan karena emang base-nya di Momster itu apa namanya fun game kan, no judge, mom friendly, jadi pasti feel-nya tuh beda lah dengan misalkan dengan klub yang mungkin real yang beneran gitu yang profesional. Oke, berarti memang jersey-nya tuh yang ada yang limited edition gitu lah ya. Jadi yang kelihatan mana yang memang member yang aktif dan juga tapi berarti ada jersey yang beda lagi gitu nanti buat... ada jadi memang belum dibuka yang kita baru yang 100 orang pertamanya dulu nih ini, dan itu juga kan kayak jadi motivasi sih sebenarnya buat mom semua yang di Momster tuh biar lebih apa namanya ya kita ngajak lebih aktif aja, toh juga nanti kalau dia sehat itu maksudnya kan olahraganya lebih teratur ke dia juga kan sama-sama senang gitu. Oke. Nah ini mungkin jadi pertanyaan untuk Momsters nih dari ibu-ibu yang nonton, ini tuh harus jago nggak sih ikutan klub Momsters ini? Nggak apa-apa. Pokoknya intinya kan di sini no judge, mom friendly ya. Maksudnya itu tagline-nya ya? Tagline-nya nih gitu kan. Jadi mau belum bisa main basket atau gue baru mau main basket, udah join aja nggak apa-apa. Pokoknya intinya kita mau main basket sama-sama gitu kan. Yang dulunya mungkin primadona basket ya nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya siapapun yang memang mau main basket nih sama ibu-ibu, sesama ibu-ibu, udah nggak apa-apa join aja gitu, nggak apa-apa gitu, nggak harus jago kok gitu. Mungkin kalau misalnya ikutan klub basket yang lebih beragam membernya, kadang kan kayak ada rasa takut kayak aduh gue ibu-ibu sendiri atau kayak orang-orang pada jago. Nah ini di Momsters membernya memang ibu-ibu sesuai dengan namanya moms gitu ya. Jadi mungkin di sini ngerasa nggak terlalu dijudge gitu kalau misalnya, bahkan nggak dijudge mungkin ya kalau yang memang belum jago juga, karena ada coachingnya juga itu tadi ya yang akan mengajarkan. Sama juga kan mungkin kayak apa ya, tujuan kita kan, goal kita udah beda ya gitu. Maksudnya ketika dulu mungkin kita join klub atau kita bagi mahasiswa main, setting goalnya kan pasti kejuaraan, kita pengen juara. Tapi ketika sekarang gitu maksudnya apa sih yang kita pengen? Kita kan cuma pengennya kayak have fun gitu kan. Kalau enggak ya ingat-ingat oh dulu gue ternyata main basket ini juga ya gitu, oke juga ini, atau enggak intinya tuh ya lebih ke menyenangkan diri aja gitu. Pasti apa tuh bahasa ya, healing lah kalau kata ibu-ibu sekarang ya, lebih healing. Jadi ya karena memang nggak ada goal yang gimana gitu, kita cuma mau have fun di situ, main basket sama-sama tapi tetap masih safety ya gitu kan. Jadi ya kayaknya kita juga nggak yang mikir macem-macem gitu, harus jago lah, harus begini enggak sih gitu. Karena begitu dan tadi mom friendly, jadi di lapang pun banyak banget cerita lucu gitu, kayak kan boleh ya, maksudnya bukan boleh sih ya, mau bawa anak juga, mau bawa suaminya juga rata-rata ya boleh-boleh aja gitu kan ya gitu kan.
lagi main gitu, tiba-tiba ibu aku mau pipis gitu. Anaknya oh ya udah gitu kan ya, kadang entar dulu gitu kan ya, anaknya mau pipis dulu nih gitu kan ya, ini dulu gantiin lagi, atau enggak karena banyaknya juga di situ sama moms yang lain, kadang ya udah deh sini anaknya gue pegangin dulu deh gitu kan ya, sini main aja dulu. Aku pun pernah ngerasain kayak gitu ya, pas datang anakku beneran lagi tantrum gitu kan, nggak mau sama siapa-siapa tuh lama banget. Yang lain udah kayak kasihan nggak bisa main gitu. Sampai ada tuh di situ temenku juga yang di Momster juga, sini sama aku aja, dia mengorbankan dompetnya, ayo mau jajan es krim gitu dengan dia. Terus akhirnya ngikutkan berapa anak gitu kan, anaknya bisa lepas, aku boleh main basket lagi, wah baru ditepokin gitu ya. Udah, tapi maksudnya kita nggak ada ngerasa bersalah atau gimana, nggak gitu. Justru malah ketika ada hal yang kayak gitu pada saling bantuin gitu kan ya, atau enggak juga itu karena kita lapangannya tuh bersebelahan sama pusat pembelanjaan gitu ya gitu, maksudnya kan enak ya jika misalnya bawa keluarga, anak-anaknya bisa sambil jalan-jalan gitu sama ayahnya, jadi ibunya main basket gitu. Pokoknya di lapang tuh ya maksudnya nggak ada yang lu harus main begini enggak, begini yang penting have fun tapi tetap safety gitu, jangan sampai pulang-pulang tercedera, encok, ntar nggak bisa ngapa-ngapain ya kan di rumah, apalagi ini kan weekend gitu, ntar nyampe rumah besokannya nyiapin anak sekolah lagi malah nggak bisa gitu. Yang penting sih itu gitu. Oke, nah berarti kan sekarang nih klubnya udah cukup berkembang, udah makin banyak activity di klub itu sendiri gitu. Nah, pernah nggak sih di Momsters ini bikin acara sparring dengan klub basket yang lain nih? Oh iya pernah gitu, justru malah katanya tuh di awal sebelum Momster itu, ya itu awalnya yang tadi cuman yuk ikut yuk, malah mereka diajakin buat sparring. Terus kemarin pas bulan apa ya, September kalau nggak salah, itu sempet juga sparring sama ada klub yang isinya kebanyakan juga sama si ibu-ibu ya gitu. Ya itu kayak jadi challenge juga sih gitu, maksudnya buat anggotanya gitu, buat kayak, dan sebagian besar sih kayak bring back memory, waduh kayak gue mau tanding lagi nih gitu, itu kan beda ya perasaannya, cuman ya jadi seru aja gitu. Oh iya, sama satu lagi yang seru tuh kalau udah kita mau vote buat jadwal main. Oh oke. Itu kayak lebih seru, kayak ini kayak orang kalau kita war tiket nonton Cepet-cepetan konser gitu iya ya. gitu. Jadi kan kalau dulu masih terbatas nih, kayak misalkan ya itu baru seminggu sekali gitu dengan anggota yang udah ratusan gitu ya. Oke, memennya bilang gitu, nanti hari ini hari Senin misalnya jam 10 malam kita vote ya buat main. Jadi satu orang boleh vote dia di tanggal yang memang dia bisa main gitu. Jadi kita bisa milih. Kan nanti adminnya kasih tahu misalkan minggu ini mainnya di sini jam segini, nanti kita vote mana yang memang kita bisa gitu. Jadi sebelum vote itu 10 menit itu misalkan grup dikunci gitu ya, udah pada siap, begitu mulai tuh pollingnya keluar itu beneran sampai ngehang. Itu handphone sampai ngehang, wah itu sampai yang ya udah setelah selesai gitu ya, begitu chat dibuka, wah langsung pada komplain segala macem, yang nggak dapet lah, yang dapat waiting list lah. Tapi bener itu tegangnya udah kayak kita mau war tiket konser gitu. Salah satu yang ditunggu mungkin itu ya, war itu gitu. Karena berarti memang antusias dari para membernya juga tinggi banget ya. Iya bener. Itu juga ternyata tuh, oh berarti kan ibu-ibu di sini memang maksudnya ya sama, mungkin mbak kangen juga main sama-sama, main basket sama-sama gitu. Makanya pas ketika vote itu udah seru banget deh pokoknya. Nah tadi kan Kak Nyuy udah banyak ngejelasin activity Momsters nih, dari mulai yang memang di grupnya tadi sering nge-war, terus abis itu yang sparring juga. Nah itu aku lihat foto-fotonya tuh di sosial medianya, itu tuh bagus-bagus gitu. Nah itu tuh emang hire fotografer profesional kah setiap latihan atau gimana? Gitu, jadi di Momster itu emang tiap latihan tuh ada khusus fotografernya gitu. Jadi ya biar tetap kelihatan kan gitu, namanya main basketnya nih gitu kan pokoknya. Dan itu tuh kayak ini juga ya, kayak bikin semangat juga sebenarnya buat anggotanya gitu kan. Begitu lihat foto-fotonya dari tadinya, misalkan kalau aku sendiri misalkan gue gimana ya pas lagi main basket, mukanya gini amat atau enggak gitu. Tapi makin lama makin sini tuh jadi banyak cerita juga, karena banyak
momen yang tercapture di situ gitu, dan itu tuh seru banget gitu, jadi bahan pembahasan gitu, kita ketawa-ketawa gitu gara-gara foto-foto itu gitu, apa sih yang di lapang kejadiannya ke capture semua di foto itu gitu. Kan kita seneng ya emang kalau udah olahraga ada foto yang bagus bisa Iya, kita posting. iya dong gitu, tetap ya postingan Itu tetap nomor harus. satu, pasti kan itu juga jadi salah satu exposure juga buat Momsters, apalagi fotonya pakai jersey, jadi kan orang penasaran lo ikutan apa sih, kayak gitu Iya kan. benar pada awal-awal sih pasti pada banyak yang nanya ini basket di mana sih gitu, apa namanya, apa komunitasnya, sampai itu sempet sih adminnya tuh stop member dulu gitu, karena kan takutnya terlalu banyak tapi misalkan nggak nyaman nantinya, bukan nggak nyaman dalam artian kebanyakan nggak, tapi kita memennya tuh kayak nyiapin sistemnya gimana nih biar semua anggotanya terfasilitasi dengan baik gitu, atau enggak misalkan ya biar semuanya kebagian main gitu. Terus dengan udah kayak gitu, si Mimin yang medsosnya juga jago juga nih ya kan gitu, bikin cerita-cerita, tapi memang itu beneran cerita real di lapang ya gitu kan, tanpa kita bener-bener dilebihkan atau apa, bener-bener kejadian yang kayak tadi anaknya tantrum lah, anaknya mau pipis, sampai yang abis main basket mau kondangan, atau yang dari abis kondangan main basket dengan masih make up tebal, itu pun juga ada gitu semuanya ya. Yang guling jatuh di lapang, yang sepatunya lepas, itu dengan si foto-foto itu tuh jadi kayak bikin kita apa ya, lebih interesting lagi gitu, jadi lebih semangat lagi, kayak ditunggu-tunggu akhirnya tiap minggu tuh kita minggu besok mau main basket lagi ya gitu, kita mau main basket nih gitu, mau me time lagi nih gitu. Itu emang jadi momen yang apa ya, mungkin refresh memori zaman dulu, waktu masih aktif-aktifnya main. Kalau mungkin sekarang kalau ibu-ibu ya itu rutinitasnya emang udah itu aja, terus ini jadi ada yang ditunggu-tunggu buat ketemu teman-teman dengan kegiatan yang memang positif gitu ya. Jadi kan keluarga pun juga melihatnya mungkin senang gitu. Nah, salah satu bentuk dukungan dari keluarga nih mengenai hobinya Kak Nyu ini sekarang apa sih Kak? Kalau dari keluargaku, maksudnya kalau suami, karena dia tahu aku emang seneng main basket, dia sih ya maunya mendukung ya gitu, maksudnya nggak pernah sih maksudnya ngelarang atau gimana. Intinya kalau dari aku sih sebagai peran ibu dan istri, setidaknya aku yang penting kan anak dan suami dulu gitu, jadi mereka pun kayak nggak ngerasa kayak ditinggalin nih gitu. Apalagi kalau anakku, karena yang pertama udah cukup gede dan dia juga udah mulai main basket juga, jadi kayak yang ketika Kak ibu mau basket ya gitu, oh ibu basket di mana gitu kan, di sini, oh ya udah oke. Dia pun seneng gitu ketika ibu main basket, dan jadi ada bahan pembicaraan sama anak gitu ya, jadi Hobinya sama gitu ya. Iya, hobinya sama gitu. Kalau biasanya aku yang neriakin anakku di lapang, sekarang dia, nah dari gara-gara foto-foto itu, kok ibu kayak gitu sih mainnya, kok ibu gitu. Oh, jadi tekniknya juga diliatin sama anaknya ya? Iya, jadi ada bahan obrolan sama anak yang menurut aku tuh jadi bonding lagi kan sama itu. Terus karena kegiatan tadi juga kan kita jadi lebih sehat, maksudnya lebih nggak gampang lemes. Kalau aku sih ngerasanya ya nggak gampang lemes ya gitu, maksudnya tetap aktif lah gitu, tanpa harus mengesampingkan kegiatan emang kewajiban yang di rumah gitu. Terus untuk beberapa ibu-ibu banyak banget yang didukung suaminya, dibeliin sepatu gitu kan ya, biar lebih semangat lagi gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, suamiku mendukung banget sih ya gitu. Nah, kalau dari Kak Nyu sendiri nih, kayak manfaat apa sih yang Kak Nyu rasakan setelah join dan bergabung sama Momsters ini, jadi rutin olahraga, terus dapat banyak teman baru? Iya itu. Yang pertama pasti itu ya, sehat gitu kan ya. Tanpa disadari ya itu tadi, sehat nggak cuma dari badan gitu kerasanya, tapi dari dalam juga, maksudnya kita sehat jasmani dan rohani itu bener gitu ya dengan olahraga. Ya itu tadi, jadi aku sih ngerasa kayak punya lingkungan baru lagi gitu ya, kayak punya teman lagi, teman sharing lagi gitu, yang mungkin ngerasain apa yang kurasain nih tanpa harus bicara. Itu yang tadi kan, kadang ibu-ibu ada yang ngerasain kesepian gitu ya, bosen dengan rutinitas yang sama gitu, anaknya nggak mau makan, tapi dia nggak bisa kan ngungkapin gitu harus kayak gimana nih. Tapi dengan adanya si komunitas ini tuh ya
yang saling mendukung gitu. Kadang ya itu kita nggak usah ngomong tapi ya ibu-ibu itu ini ngerti nih gitu. Jadi ketika ada yang walaupun cuma spillnya dikit gitu ya, ada ibu ada yang tahu dokter ini enggak gitu kan. Tapi ternyata dari cuma spill dikit yang kita dapat tuh banyak gitu manfaatnya, banyak banget yang kita dapat gitu. Oke, bisa tukar informasi juga Iya, kayak gitu ya. Nah, tadi kan Kak Nyu ini udah sempat mention kalau membernya itu sekarang 250 orang gitu ya. Nah, itu tuh semua saling kenal nggak sih, Kak? Enggak, malah aku pun makanya aku cuma kenal sama satu orang kan awalnya. Aku kenal cuma satu orang, tapi dari satu orang itu dia bilang nanti, even waktu itu pas aku pertama kali latihan justru temanku malah nggak latihan. Cuma dia bilang nanti ada temanku Kak, namanya si A gitu. Oh ya udah oke gitu. Pas di lapang yang iya bener datang, aduh anak baru, aduh nggak kenal gitu ya. Tapi ya udah gitu kan. Begitu di lapang ya udah ngalir aja lah gitu semuanya. Berarti Bahkan memang anggotanya juga welcome gitu ya dengan orang iya, baru. Jadi jangan takut kalau kayak ngerasa nggak punya kenalan. bener misalnya gitu. Ya. Pokoknya ya kalau main datang aja udah gitu, nggak apa-apa, nggak usah mikirin yang Iya, aneh-aneh betul. gitu. Malah lucunya menurutku jadi kayak temen dapet temen gitu. Kan gara-gara postingan tadi gitu ya di IG ternyata kan sama nih ada tempatnya Momster gitu. Ikutan Momster juga ya? Ya kenal si ini nggak sih? Temenku juga ikutan loh gitu. Jadi kayak temennya, aku punya temen, temennya punya temen, temennya punya temen. Nah kita di lapang baru, mbak temennya ini ya, mbak temennya ini ya gitu. Iya gitu kan, terus akhirnya jadi ngobrol. Terus ya udah jadi jaringan pertemanan kita yang kalau aku sendiri ya ngerasain ketika semakin kita dewasa punya ibu tuh pertemanan kan mulai sedikit Sempit ya, ya. mulai sempit gitu. Kita jadi kayak punya banyak lagi gitu dengan lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Itu tuh menurut aku benefit yang besar banget sih gitu. Oke, nah tadi Kak Nyu juga mention kalau Momsters ini udah mau 1 tahun nih Februari ini. Berarti itu akan ada apa nih di anniversary-nya The Momsters? Oke, jadi ya udah untuk menyambut nih anniversary-nya Momster yang pertama ini, kita ada 3x3 untuk internal Momster, sama nanti ada kita kumpul-kumpul nih, kita mau ngobrol bareng di galanya nanti di awal bulan Maretnya itu. Oh, I see. Oke, berarti memang ada acara yang ditunggu-tunggu juga nih Iya. sama member-membernya pastinya. Iya, ya. biar biasanya kita cuma ngobrol di 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 WhatsApp group gitu ya, atau enggak kadang di WhatsApp group udah ngobrol gitu ya, tapi nggak tahu yang mana orangnya. Kadang begitu di lapang juga, ini sini yang ngeh mana? ya. Iya nggak ngeh gitu. Nah nanti kita bakal ketemu gitu kan ya, jadi biar bisa lebih akrab lagi. Gitu. Momsters kan udah mau setahun nih berarti. Nah, kedepannya tuh ada plan apa sih nih as community dari ibu-ibu yang memang hobi basket? Oke, jadi sesuai sama visi kita kan yang tadi no judge mom friendly, yang pasti kita bakal tetap berusaha menjadi wadah ibu-ibu yang kangen basket nih gitu, buat kita ajak lagi balik lagi ke lapang gitu tanpa harus takut atau ngerasa minder gitu ya gitu. Pokoknya mau main ya udah, mau main basket ya udah ingetnya sama Momster gitu. Mom friendly udah pasti kan, mau ajak anaknya, suaminya gitu kan. Yang jelas intinya kita yuk main basket sama-sama gitu di Momster gitu. Kita sehat sama-sama, kita happy sama-sama nih gitu. Oke, aku ngeliat nih Kak Nyu ini orang yang passionate banget gitu kan, walaupun udah resign dari kantornya, terus jadi instruktur yoga, terus sekarang jadi member klub basket juga gitu kan. Ada nggak sih tips dari Kak Nyu untuk ibu-ibu yang setelah jadi ibu tuh tapi tetap passionate sama hobi yang dia memang senengin gitu? Bener ya, udah jadi ibu, udah pasti dunianya tuh berbeda banget gitu. Mulai dari pertemanan, waktu kita pasti habis sama anak gitu kan ya, sama suami. Bahkan buat diri kita sendiri pun kayaknya kita mengesampingkan atau menomor sekian kan gitu ya. Tapi tetap sih kalau menurut aku kita harus temuinlah paling nggak satu hal yang memang bikin kita seneng gitu. Maksudnya nggak harus yang macem-macem. Kalau memang misalkan senangnya baca buku ya baca buku gitu. Kalau senangnya nonton TV, nonton film ya nonton gitu. Kalau senangnya olahraga ya olahraga. Minimal kalau menurut aku sih dalam satu hari kita sisihkan waktu lah 1 jam gitu untuk diri sendiri ya, walaupun nggak harus langsung 1 jam banget gitu ya, tapi kalau emang seneng baca buku ya 10-15 menit. Yang jelas kita kayak serve buat diri kita sendiri. Kalau kita juga berhak punya waktu untuk sendiri gitu ya, untuk recharge energi itu gitu, dan lakuin emang yang kita mau lakuin, jangan takut.
jangan takut ketika kita ngelakuin hal yang kita suka berarti kita menomorduakan keluarga, enggak gitu. Justru karena kita sayang sama keluarga, kita juga harus happy. Jadi lakuin apa yang memang kita suka itu. Oke. Nah, mungkin banyak juga nih yang penasaran gimana caranya bergabung sama The Momsters Basketball Club ini. Mungkin boleh dikasih tahu juga nih ke moms yang nonton. Oke, kalau mau yang gabung nanti boleh follow dulu Instagramnya Momster. Nanti boleh chat miminnya di situ ya nanti, atau enggak ada link juga buat join WhatsApp grupnya. Gampang sih sebenarnya, udah follow aja terus klik join gitu ya, atau mau DM juga boleh. Nanti sama miminnya dihubungin, udah deh nanti kita main basket sama-sama. Oke, nanti mungkin aku akan tulis juga nih ya Instagramnya The Momsters biar moms yang nonton mungkin bisa kepoin Instagramnya untuk cek gimana sih latihannya, terus habis itu cara joinnya juga. Jadi kita sebagai ibu tuh juga bisa banget untuk bring back memories pada saat dulu kita masih sendiri gitu. Itu pastinya akan bikin kita juga lebih happy lagi pada saat kita kembali untuk mengurus anak dan juga suami ya Kak Nyu ya. Iya, jadi jangan ragu. Kalau menurut aku jangan ragu ketika kita udah jadi ibu, walaupun kita masih punya kepengen untuk diri kita sendiri itu ya nggak masalah gitu. Maksudnya itu sah kok gitu. Karena kalau kita happy kan anak kita juga happy ya gitu. Yang penting kita tetap menyadari, maksudnya udah pastilah anak, keluarga, suami itu nomor satu gitu. Jadi jangan, kadang tuh ibu ngerasa bersalah ketika dia memikirkan diri dia sendiri. Maksudnya jangan merasa itu gitu. Karena aku yakin ketika kita bahagia, kita justru lebih lebih mampu melakukan peran kita dengan lebih baik gitu. Oke, aku setuju banget sih sama statement Kak Nyui. Thank you banget nih Kak Nyui udah sharing-sharing di podcast Keluarga Modern Parent. Aku juga thank you sama The Momsters Basketball Club yang udah sharing-sharing juga, udah memberikan informasi mengenai community-nya di podcast kita hari ini. Semoga The Momsters tetap bisa jadi wadah nih ya untuk ibu-ibu yang memang hobinya basket, untuk bisa menjadi teman baru, terus menjadi grup dan community yang bisa sharing-sharing mengenai keluh kesah moms, dan juga pastinya ibu-ibu ini akan jadi lebih sehat kalau misalnya rutin berolahraga. Mungkin kalau misalnya momsnya punya hobi yang selain basket, bisa dicari-cari juga nih ya komunitasnya di Instagram. Pasti komunitas akan punya Instagram sih untuk di zaman seperti ini. Jadi bisa banget untuk cari-cari komunitas yang memang sesuai sama hobinya gitu. Tapi pernah juga kok misalkan karena di Momster itu banyak, misalkan ada yang ngajakin, kita mau ini yuk main tenis bareng yuk atau apa, itu memungkinkan banget gitu. Jadi walaupun memang kita nomor satunya memang kita main basket, tapi ketika misalkan ada yang mau cabang olahraga lain juga ya nggak menutup kemungkinan gitu. Dan itu pernah kok, maksudnya pernah. Jadi kayak ya udah saling nyari temen kan gitu. Walaupun memang tetap intinya kita balik lagi ke lapangan basket gitu. Oke, nah itu boleh tuh juga di cek-cek aja Instagramnya, dan juga mungkin nanti bisa join untuk main basket bareng ya Kak Nyui ya. Oke, kalau gitu thank you so much sekali lagi Kak Nyui udah sharing-sharing di sini untuk Moms and Dads. Stay tune terus di YouTube channel Mothercare Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan like, share video ini untuk ke teman-temannya. Oke, saya Jasmine dan juga Saya Nyui. kita pamit undur diri. Thank you, bye-bye!